Halo semua, selamat datang kembali di channel kita. Kali ini kita akan menyelami salah satu episode paling emosional dan krusial di seluruh seri Naruto. Bersiaplah, karena kita akan mengulas secara detail episode 29 yang berjudul Air Mata di Akhir Pertarungan. Episode ini bukan cuma soal pertarungan, tapi soal dua jiwa yang akhirnya menemukan pemahaman. Jadi, siapkan diri kalian. Kita akan langsung mulai. Pertarungan antara Naruto Uzumaki dan Gaara dari pasir telah mencapai puncaknya. Ini bukan lagi sekadar ujian Chunin atau invasi desa. Ini adalah bentrokan dua Jinchuriki. Dua wadah monster berekor yang sejak kecil hidup dalam kesepian dan kebencian. Di satu sisi, ada Gaara yang sepenuhnya dikuasai oleh Shukaku, si ekor satu, yang mengubahnya menjadi monster pasir raksasa yang mengerikan. Di sisi lain, ada Naruto, yang dengan putus asa mencoba melindungi teman-temannya dan desanya. Naruto, setelah melihat Sakura terjepit oleh lengan pasir Gaara, merasakan gelombang kekuatan yang luar biasa. Ini bukan hanya cakra Kyuubi, ini adalah tekad api yang membara. Keinginan kuat untuk melindungi orang yang berharga baginya. Dengan keberanian nekat, Naruto memanggil Gamabunta, si bos tetak raksasa dari Gunung Myoboku. Momen ini epik, bayangkan. Seorang genin bisa memanggil seekor katak sebesar itu. Gamabunta sendiri awalnya meremehkan Naruto. Tapi setelah melihat tekad di mata Naruto, dia setuju untuk bertarung. Pertarungan monster pun dimulai. Gamabunta melawan Shukaku di tengah hutan Konoha yang hancur. Ini adalah pertarungan skala kaiju yang sesungguhnya. Gamabunta dengan pedangnya mencoba menebas Shukaku. Sementara Gaara, dari atas kepala Shukaku, terus menembakkan proyektil pasir dengan kecepatan luar biasa. Pertarungan berlangsung sengit, Gamabunta terluka, dan situasinya terlihat sangat genting. Gaara, dalam wujud sempurnanya, tampak tak terkalahkan. Dia menggunakan teknik tidur paksa untuk melepaskan kepribadian Shukaku sepenuhnya, membuatnya semakin liar dan tak terkendali. Di tengah kekacauan itu, Naruto tidak menyerah. Dia sadar, untuk mengalahkan Shukaku, dia harus membangunkan Gaara. Dia punya ide gila tapi brilian. Naruto meminta Gamabunta untuk berpegangan erat pada Shukaku, lalu dia dan Gamabunta melakukan transformasi gabungan, berubah menjadi rubah raksasa berekor 9. Kyuubi, ini adalah gertakan yang luar biasa, sebuah tiruan dari monster yang ada di dalam dirinya. Dengan wujud baru ini, Naruto melompat dan mendaratkan pukulan telak tepat di wajah Gaara, yang sedang tertidur di atas kepala Shukaku. Pukulan itu berhasil, Gaara terbangun, dan wujud Shukaku mulai retak dan hancur menjadi pasir. Pertarungan monster raksasa berakhir, tapi pertarungan sesungguhnya baru saja dimulai. Keduanya jatuh ke tanah, kehabisan cakra dan tenaga. Kini, mereka hanya dua anak laki-laki yang terluka, merangkak satu sama lain di tanah. Gaara, yang seumur hidupnya tidak pernah merasakan sakit fisik karena perisai pasirnya, kini merasakan darah mengalir. Dia bingung dan ketakutan. Dia bertanya pada Naruto, "Kenapa? Kenapa kau begitu gigih melindungi orang lain? Mereka hanya akan mengkhianatimu." Disinilah inti dari episode ini terungkap. Naruto, dengan napas terengah-engah, merangkak mendekat. Dia tidak melihat Gaara sebagai monster, tapi sebagai cerminan dirinya. Dia tahu persis bagaimana rasanya sendirian. Dia tahu bagaimana rasanya ditakuti dan dibenci oleh semua orang tanpa alasan. Naruto menjelaskan bahwa teman-temannya, Sakura, Sasuke, Kakashi, dan Iruka, adalah orang-orang yang telah menyelamatkannya dari neraka kesepian itu. Mereka adalah ikatan berharganya. Karena itulah dia akan melakukan apa saja untuk melindungi mereka. Naruto kemudian menggunakan sisa-sisa tenaganya untuk menandukkan kepalanya ke dahi Gaara. Bukan serangan, tapi sebuah koneksi, sebuah tindakan yang mengatakan, "Aku mengerti." Di momen itu, Gaara akhirnya melihatnya. Dia melihat Naruto bukan sebagai musuh, tapi sebagai seseorang yang sama persis dengannya, namun memilih jalan yang berbeda. Gaara selalu berpikir bahwa membunuh adalah satu-satunya cara untuk membuktikan eksistensinya. Tapi Naruto menunjukkan padanya ada cara lain. Melindungi orang yang kau sayangi. Melihat Naruto yang rela mati demi teman-temannya, sesuatu dalam diri Gaara runtuh. Dinding kebencian yang dia bangun seumur hidupnya mulai retak. Untuk pertama kalinya, dia memahami konsep ikatan dan cinta. Air mata mulai mengalir di pipinya. Bukan karena sakit fisik, tapi karena realisasi yang menyakitkan sekaligus membebaskan. Di kejauhan, Sakura yang sudah sadar, melihat Naruto menang dan menangis lega. Langit Konoha yang tadinya gelap karena invasi,
perlahan kembali biru cerah, seolah ikut merayakan kemenangan empati atas kebencian. Pertarungan telah berakhir. Naruto menang, bukan dengan kekuatan ninjutsu yang superior, tapi dengan kekuatan hati yang mampu menjangkau dan memahami penderitaan orang lain. Kemenangan ini tidak hanya menyelamatkan Konoha, tapi juga menyelamatkan jiwa seorang anak laki-laki yang tersesat dalam kegelapan. Gaara dibawa pergi oleh Temari dan Kankulo. Kini bukanlah monster yang sama. Benih perubahan telah ditanam di dalam hatinya, berkat seorang anak laki-laki berambut pirang yang menolak untuk menyerah padanya. Dan begitulah akhir dari episode ke-29. Sebuah episode yang mendefinisikan ulang karakter Gaara dan memperkuat jalan ninja Naruto. Pertarungan ini menjadi fondasi bagi salah satu persahabatan paling kuat di seluruh seri. Apa yang akan terjadi selanjutnya pada Gaara setelah pencerahan ini? Dan bagaimana Konoha akan pulih dari serangan yang menghancurkan? Semua itu akan kita bahas di video berikutnya saat kita mengulas episode 30. Jadi, jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di pembahasan selanjutnya.